Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat, selalu kuat, selalu rajin, dan anak-anak tidak pernah bosan dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai anak-anak, marilah kita buka dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Anak-anak, doa sebelum belajar yang sudah pernah Bu Guru ajarkan, marilah kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridha Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, perlu Bu Guru ingatkan, kalian siapkan dulu buku kalian yang buku seperti ini, yaitu buku tema 3. Buku tema 3. Nah, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya di tema 3, kita kemarin sudah sampai di sub tema 2, pembelajaran 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, anak-anak masih ingat? Kita kemarin di subtema 2 kita belajar keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Anak-anak, pembelajaran kita sebelumnya kemarin kita sudah belajar aneka ragam binatang peliharaan. Aneka ragam binatang atau makhluk hidup di sekitar kita. Mungkin ada di sekitar rumahmu ada yang mempunyai peliharaan hewan berupa ikan, ada yang berupa kambing, ada kalian mungkin ada yang mempunyai kucing, ada juga yang mempunyai ayam. Nah, anak-anak masih banyak lagi. Anak-anak, kalian buka subtema 2 dan kalian buka di pembelajaran 3. Pembelajaran selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak, apa tujuan kita nanti hari ini dalam belajar? Kalian harus tahu dulu sebelum kita lanjutkan pelajarannya. Anak-anak, tujuan kita hari ini nanti yang pertama yaitu setelah membaca cerita, anak-anak nanti akan mengetahui ya. Setelah membaca cerita Dayu dan si Mungil, anak-anak mampu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar kita dengan benar. Apa tujuan kita selanjutnya, anak-anak? Tujuan kita yang berikutnya, yang kedua, yaitu nanti setelah pembelajaran kita selesai, anak-anak akan melakukan diskusi dan menceritakan pengalaman kalian selama belajar. Atau menceritakan pengalaman kalian tentang melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar kita dengan terperinci. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita semangat lagi. Coba kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, kita semangat hari ini. Kita mulai belajar kita hari ini. Nah, apa
Apa anak-anak yang kita lakukan sekarang? Nah, sekarang kalian buka buku kalian halaman 54. Nah, anak-anak. Di halaman 54. Di buku kalian halaman 54 kita akan belajar tentang Dayu dan si Mungil. Nah, di sini ada cerita Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil sesuai dengan tubuhnya yang mungil. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memelihara makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajibannya untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu dia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita ini, setelah kalian membaca cerita ini, nah, kalian akan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Seperti yang biasa, kita sudah membentuk kelompok kecil di sekitar rumah anak-anak. Kalian bisa berdiskusi dengan temanmu, atau bisa kalau temanmu belum pada datang, kalian bisa berdiskusi dengan orang tuamu, atau dengan kakakmu, atau dengan teman yang memang sudah datang untuk belajar kelompok bersama. Nah, berdasarkan teks di atas, maka diskusikan pertanyaan berikut ini anak-anak. Yang pertama, hewan apa yang dipelihara Dayu? Nah, tadi anak-anak sudah membaca apa yang dipelihara Dayu, kalian diskusikan. Yang kedua, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Dayu punya perasaan. Bagaimana perasaannya tadi pada saat memelihara tadi? Kalian tuliskan jawabannya. Yang ketiga, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Kalian tadi sudah tahu, kalian diskusikan dengan baik. Apa-apa saja. Apa-apa saja yang dilakukan. Yang berikutnya, yaitu yang keempat, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Nah, kalian jelaskan apakah sudah mendapatkan haknya. Hak sesuatu yang seharusnya didapatkan. Yang soal berikutnya, yang kelima, yaitu apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Kalian jelaskan apakah kewajiban yang dilaksanakan Dayu sudah dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, anak-anak? Seimbang. Seimbang itu tidak kurang dan tidak lebih.
Jadi seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, hasil yang sudah kalian tulis nanti, ini seharusnya kan disampaikan di depan kelas. Karena sekarang kita sedang kondisi pandemi, maka anak-anak bisa membuat video dalam menyampaikan hasilnya. Nanti tolong kalian kirim di grup kelas kita. Sehingga nanti kita bisa bahas bersama dengan teman-teman kita satu kelas di grup. Ya, anak-anak, untuk berikutnya, anak-anak harus bisa memperhatikan apa perbedaan hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita. Anak-anak, tuliskan hak kamu ketika sedang memelihara hewan. Nanti kalian tulis di kolom sebelah kiri. Dan apa kewajiban kamu ketika memelihara hewan? Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus anak-anak laksanakan ketika memelihara hewan? Anak-anak kasihkan di sebelah kanan. Sebelah kanan kolom ini. Dan ini kalian tuliskan di sini. Yang selanjutnya anak-anak, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita terhadap hewan dalam memelihara anak-anak, maka akan ada dampak, akan ada akibat. Dampak apa anak-anak? Nah, kewajiban kita apa? Misalnya memberi makan. Dampak bagi hewan. Apa dampaknya bagi hewan? Nah, jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, apa dampak yang dialami oleh hewan kita? Setelah itu, kalian tulis lagi di kolom sebelah kanannya, apakah dampak bagi lingkungan sekitar kita. Jadi di lingkungan sekitar kita akan mendapatkan dampak dari apa yang kita lakukan. Anak-anak, kalau sudah kalian tuliskan dampak jika kalian melaksanakan kewajiban terhadap hewan, maka kita lanjutkan berikutnya, yaitu tuliskan dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajibanmu. Kalau kolom sebelumnya tadi, di sini dampak jika kamu melaksanakan, maka yang kedua yaitu yang kalian tuliskan di sini dampak jika kalian tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Anak-anak, sampai di sini anak-anak sudah paham? Jadi kalian harus yakin, harus paham dan harus bisa membedakan apa hak yang seharusnya didapatkan dan apa kewajiban yang seharusnya kita laksanakan untuk memelihara hewan. Kalau sudah anak-anak, nah, kita mempunyai hewan. Jika kita mempunyai hewan, apapun hewannya itu, hewan peliharaan kita itu wajib kita merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan ya, kita bisa memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Anak-anak bisa bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan kita. Maka misalnya hewan kita kotor, mungkin ada bau yang kurang enak, bau yang tidak sedap, atau mungkin pemandangan yang kurang mengenakan karena ada kotor di mana-mana. Nah, sebelum nanti kita tutup pembelajaran kita anak-anak, tolong kalian tulis nanti, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Nah, Bu Guru yakin kalian pasti punya binatang peliharaan. Mungkin kalian ada yang punya ayam, mungkin ada yang punya ikan, mungkin ada yang punya kambing, atau mungkin kalian punya binatang yang lainnya. Mungkin ada yang suka kura-kura, ada yang suka apa saja. Nanti anak-anak di sini apa yang kamu tuliskan? Tuliskanlah ceritamu. Apa hal yang harus kamu tulis anak-anak? Yang pertama, kamu tulis
Apa nama hewan peliharaanmu? Kamu tulis nomor 1. Hewan peliharaanku. Apa namanya? Yang kedua anak-anak, kenapa kamu merawatnya? Kamu tulis, kenapa kamu merawat binatang kamu tadi? Kenapa kamu merawat hewan peliharaanmu tadi? Yang ketiga anak-anak, bagaimana kamu merawatnya? Kamu tulis bagaimana kamu merawatnya. Merawat hewan peliharaan kalian. Yang keempat, apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu? Kamu tulis jawabannya di nomor 4. Terus berikutnya, yang kelima yaitu, apa dampak bagi hewan peliharaan dan lingkunganmu? Kalau kalian sudah memelihara, apa dampak peliharaanmu? Apa dampak bagi lingkungan sekitarmu? Yang keenam, apakah kamu sudah mendapatkan hak dengan benar? Apakah sudah mendapatkan hak dengan baik? Kalian tuliskan. Yang ketujuh, apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Yang kedelapan, rencanamu untuk memperbaiki jika hak dan kewajibanmu belum seimbang, kalian tuliskan. Tulis rencananya. Rencana saya, karena hak dan kewajiban saya belum saya laksanakan dengan baik. Kamu tulis rencanamu. Yang nomor 8. Anak-anak, mungkin pembelajaran kita hari ini guru cukupkan di sini. Sebelum kita tutup anak-anak, marilah kita doa dulu penutup sebelum kita akhiri pembelajaran supaya nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita baca doa bersama-sama, doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal ba'atila ba'dilan warzuqna tinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Anak-anak, setelah Bu Guru tutup, jangan lupa Bu Guru ingatkan selalu jaga kesehatan, selalu tetap rajin belajar, jangan lupa selalu menurut nasihat orang tua. Jangan banyak dulu bermain di luar karena kondisi belum membaik. Demikian Bu Guru tutup pembelajaran kita dengan doa penutup majelis dan dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.